Sambungan bab 3. Yesus hidup. Jika Yesus telah mati dan tidak bangkit dari kematian, maka dia hanyalah seorang martir atau mati syahid yang telah mati karena satu perjuangan yang baik. Jika dia tidak pernah mengalahkan kubur, apakah ada harapan kita untuk kehidupan yang kekal? Untuk menebus kita memerlukan Yesus mati dan Yesus hidup lagi. Kristus yang telah dibangkitkan akan membangkitkan kita dari cangkaman dosa. Penguasaan dosa ke atas hidup kita sudah dirobohkan. Ia tidak lagi menahan kita di dalam genggamannya. Terdapat satu kuasa yang lebih kuat daripada pengaruh baka kita, persekitaran kita, atau kesalahan kita pada masa lalu. Itu adalah kuasa Kristus yang hidup, yang telah bangkit dari maut dan yang akan mengubah hidup kita. Sekiranya makam Kristus tidak kosong, hidup kita tidak akan dipenuhkan. Sekiranya tubuhnya masih berada di kubur, maka tidak akan ada jaminan bahwa tubuh kita boleh meninggalkan kubur. Sekiranya dia tidak dibangkitkan, maka kita tidak akan memiliki harapan untuk kebangkitan. Disinilah berita baik yang menakjubkan. Bukti nyata dari literal mengenai kebangkitan Yesus secara fisikal adalah kukuh. Di dalam kitab Injil Matius kita membaca, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam, kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Haruslah diingatkan bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai, maka kita boleh menjangkakan bahwa dia sangatlah terperinci. Perhatikan kata-kata Pilatus, "Jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Berikut adalah 4 perkara penting mengenai ayat ini. 1. Para ahli Taurat dan orang Farisi risau mengenai kebangkitan Kristus. Yang kedua, Pilatus mengarahkan seorang tentara untuk menjaga kubur itu. Ketiga, 1 batu besar diguling untuk menutupi pintu kubur itu. Dan yang keempat, meterai Roma digunakan untuk memeteraikan pintu kubur itu. Amin. Dan Tuhan memberkati.